Christian Eriksen, Johnny Evans, dan Victor Lindelof meninggalkan Manchester United. Matheus Cunha menyetujui kontrak Manchester United. Carleto Ancelotti telah tiba di Brazil. Era Xabi Alonso telah tiba. Christian Eriksen akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim 2024-2025. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2025 tidak akan diperpanjang oleh klub. Seiring dengan rencana pelatih baru, Ruben Amorim, untuk merombak skuad setan merah musim depan. Dalam pertandingan terakhirnya bersama MU melawan Aston Villa, Eriksen mencetak gol penutup yang emosional, mengakhiri perjalanan 3 tahunnya dengan catatan manis. Ia mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka selama ini, dan berharap dapat terus berkontribusi di level tertinggi sepak bola. Johnny Evans, bek veteran asal Irlandia Utara, dipastikan akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim 2024-2025. Keputusan ini mengikuti berakhirnya kontraknya yang tidak akan diperpanjang oleh klub. Evans sebelumnya telah menandatangani kontrak 1 tahun pada Juli 2024 setelah kembali ke Old Trafford dari Leicester City. Selama musim 2023-2024, ia tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi, termasuk tampil sebagai pemain pengganti dalam final Piala FA melawan Manchester City. Meskipun sudah berusia 36 tahun, Evans tetap menjadi bagian penting dari skuad, terutama saat klub mengalami krisis cedera di lini pertahanan. Namun, dengan berakhirnya kontraknya dan rencana manajer Ruben Amorim untuk meremajakan tim, Evans tidak termasuk dalam rencana jangka panjang klub. Victor Lindelof, bek asal Swedia yang telah memperkuat Manchester United sejak 2017, dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim 2024-2025. Kontraknya yang berakhir pada 30 Juni tahun 2025 tidak akan diperpanjang, dan ia akan menjadi agen bebas musim panas ini. Selama musim 2024-2025, Lindelof hanya tampil dalam 6 pertandingan Premier League, tanpa satu pun sebagai starter. Kondisi ini mencerminkan penurunan peran dan ketidakmasukannya dalam rencana manajer Ruben Amorim yang tengah melakukan perombakan skuad besar-besaran setelah musim yang mengecewakan. Meskipun sempat dikaitkan dengan klub-klub dari Arab Saudi, Lindelof menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk melanjutkan karier di sana, menyebutnya sebagai langkah mundur. Ia lebih memilih untuk tetap berkompetisi di level tertinggi Eropa. Beberapa klub Eropa telah menunjukkan minat terhadapnya. Inter Milan, misalnya, sedang mempertimbangkan Lindelof sebagai pengganti bagi bek veteran mereka yang akan segera pensiun. Selain itu, klub lamanya Benfica juga dikabarkan tertarik untuk membawanya kembali ke Portugal. Matheus Cunha dipastikan akan bergabung dengan Manchester United. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton Wanderers, United mengaktifkan klausul pelepasan Cunha sebesar 62,5 juta pound sterling. Pembayaran akan dilakukan dalam 3 cicilan selama 2 tahun sesuai permintaan Wolves. Setelah menyelesaikan proses medis, Cunha diharapkan akan mengenakan nomor punggung 10 di Old Trafford, menggantikan Marcus Rashford yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub. Kedatangan Cunha merupakan bagian dari rencana besar manajer Ruben Amorim untuk meremajakan skuad United yang finish di posisi 15 Liga Premier musim lalu. Dengan pengalaman internasional bersama Brasil dan catatan gol yang solid, Cunha diharapkan dapat memperkuat lini serang United musim depan. Carlo Ancelotti telah tiba di Brasil untuk memulai tugasnya sebagai pelatih kepala tim nasional Brasil. Setelah resmi diumumkan pada 12 Mei tahun 2025, Ancelotti tiba di Rio de Janeiro pada 26 Mei tahun 2025, disambut hangat oleh para penggemar dan pejabat Konfederasi Sepak Bola Brasil. Dalam konferensi pers perdananya, Ancelotti menyatakan kebanggaannya melatih tim nasional terbesar dunia dan menegaskan akan menyesuaikan diri dengan budaya Brasil, termasuk belajar bahasa Portugis. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi dalam skuad. Keputusan mengejutkan dalam pemanggilan pertamanya adalah tidak memasukkan Neymar dan Rodrigo, sementara Casemiro dan Richarlison kembali dipanggil. Ancelotti akan memulai debutnya pada 6 Juni tahun 2025 melawan Ekuador, diikuti pertandingan melawan Paraguay pada 11 Juni tahun 2025. Sebelum itu, ia berencana menghadiri pertandingan domestik untuk lebih memahami sepak bola Brasil. Kehadiran Ancelotti di Brasil disambut antusias oleh publik yang berharap ia dapat mengembalikan kejayaan Seleção setelah puasa gelar Piala Dunia selama 24 tahun. Xabi Alonso kini resmi menjadi pelatih kepala Real Madrid.
menandai dimulainya era baru di Santiago Bernabeu. Pada 25 Mei tahun 2025, klub mengumumkan penunjukannya untuk kontrak 3 tahun, menggantikan Carlo Ancelotti yang telah memimpin tim sejak 2021. Alonso dikenal dengan pendekatan taktis yang fleksibel dan dinamis, menyesuaikan strategi permainan dengan kekuatan dan kelemahan lawan. Di Real Madrid, ia berkomitmen untuk mengembalikan identitas permainan ofensif dan kolektif yang sempat hilang di bawah Ancelotti. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Alonso adalah memperbaiki kelemahan struktural dalam aspek taktis tim, yang telah menjadi masalah jangka panjang. Meskipun klub meraih kesuksesan, Alonso akan memulai masa jabatannya pada 1 Juni 2025. Salah satu ujian pertamanya adalah Piala Dunia antar klub FIFA yang akan digelar di Amerika Serikat, di mana Real Madrid berambisi menjadi juara pertama dalam format baru turnamen tersebut. Dengan filosofi permainan yang modern dan pendekatan yang berfokus pada pengembangan pemain muda, Xabi Alonso diharapkan dapat membawa Real Madrid ke era kejayaan baru yang lebih berkelanjutan.